Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Kumala Dewi. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi Semarang ini sejak tahun 2018. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat ini adalah mata kuliah dasar dan wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat ini membekali mahasiswa untuk dapat yang pertama memiliki keterampilan memantau status kesehatan dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, mampu merencanakan, mengorganisir, mengintervensi, dan mengevaluasi program kesehatan. Yang ketiga, mampu melakukan advokasi kebijakan dan mengelola program kesehatan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi faktor risiko di masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan manajerial yang terampil berkomunikasi. Pada perkuliahan ini, metode yang saya gunakan mengacu pada DIA, Delivery Interaction Assessment. Tahap delivery yaitu proses bagaimana saya menyampaikan perkuliahan sehingga diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya dari CPMK diturunkan ke sub CPMK yang terbagi menjadi 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pertemuan itu berbentuk sinkronus dan asinkronus. Capaian pembelajaran mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat ini antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai prinsip dan teori kesehatan masyarakat serta peningkatan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, menganalisis situasi masalah, perilaku kesehatan, dan sumber daya yang ada di masyarakat berdasarkan evidence base. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan usaha preventif, rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja melalui upaya yang terorganisir dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan, mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan kesehatan dalam proses manajemen kesehatan. Bahan kajian mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan terdiri dari yang pertama, konsep kesehatan masyarakat, yang kedua, konsep sehat dan sakit serta tingkat pencegahan penyakit, yang ketiga, faktor risiko dan pendekatan intervensi untuk penanggulangan penyakit, yang keempat, pendekatan kesehatan masyarakat berdasarkan evidence base, yang kelima, komunikasi dan informasi dalam pelayanan kesehatan, yang keenam, kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja, yang ketujuh, tren isu kesehatan masyarakat, yang kedelapan, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, yang kesembilan, sistem pembiayaan kesehatan, 10, manajemen dan kebijakan kesehatan masyarakat. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur, antara lain sebagai rujukan utama saya gunakan textbook dari Richard Regelman berjudul Public Health 101, Healthy People, Healthy Population, serta
Selain itu, rujukan yang saya gunakan adalah bahan ajar yang sudah saya susun bersama tim dosen dan sudah ber-ISBN dan ber-HKI dengan judul Pengantar Manajemen Kesehatan. Sebagai referensi penunjang dapat digunakan berupa jurnal, artikel yang berhubungan dengan ilmu kesehatan masyarakat terkait materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses perkuliahan yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke tahap interaktif, yaitu proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, saya menggunakan cara belajar aktif atau biasa kita sebut student-centered learning. Dengan student-centered learning, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktivitas dalam mempelajari bahan pembelajaran. Jadi, mahasiswa akan terlatih dan tertanam untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan terbiasa dengan proses pembelajaran. Metode student-centered learning yang saya terapkan dalam mata kuliah dasar IKM ini antara lain, yang pertama, small group discussion. Ini biasanya saya gunakan saat memberikan sebuah studi kasus, lalu saya membagi dalam kelompok kecil. Selanjutnya, agar mahasiswa dapat secara kritis saling tukar pendapat, berbagai informasi dan pengalaman untuk memecahkan masalah. Yang kedua, discovery learning. Saya gunakan saat saya meminta mahasiswa untuk menemukan suatu kronologis permasalahan. Sebagai contoh, misalnya saya meminta mahasiswa untuk menceritakan kronologi bagaimana proses terjangkitnya penyakit demam berdarah. Nantinya, mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya, self-direction learning. Biasanya yang saya gunakan saat saya memberikan video pembelajaran yang saya minta unggah melalui LMS. Setelah itu, saya meminta mahasiswa membuat case study untuk menganalisis dan merangkum makna dari video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, metode role play. Metode ini saya gunakan saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk bermain peran. Misal, bermain peran simulasi semacam FGD pada materi komunikasi, informasi, dan edukasi dengan kasus kenaikan upah BPJS. Contohnya seperti itu. Misal, nanti salah satu mahasiswa berperan sebagai petugas BPJS, ada yang berperan sebagai kepala desa dan masyarakat. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan dalam bentuk video dan diunggah via Google Classroom. Nah, serta metode-metode lain yaitu cooperative learning, problem based learning, dan lain-lain. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu 1. Learning Management System dengan alamat siaunkartur.ic.id. Ini digunakan untuk absensi dan unduh materi serta melihat hasil penilaian. Yang kedua, menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Selanjutnya, tahap akhir yaitu assessment. Aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran itu 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan mahasiswa dalam diskusi 10%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan nantinya mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat adik-adik? Sehat. Oke, alhamdulillah.
Oke, siang ini kita akan belajar terkait mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Minggu yang lalu kita sudah belajar terkait konsep kesehatan masyarakat serta teori-teorinya ya. Nah, terus minggu lalu juga kita sudah melakukan kontrak perkuliahan juga yang sudah kita sepakati ya. Ini memasuki minggu kedua ya, ini nanti minggu kedua atau hari ini kita akan belajar terkait konsep sehat dan sakit. Namun Bu Ratih sebelumnya ingin bertanya dulu, mereview pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan minggu lalu terkait status kesehatan atau konsep dasar kesehatan masyarakat. Nah, Bu Ratih mau bertanya, status kesehatan itu ya dipengaruhi oleh apa? Ayo, siapa ya? Oke, Ella. Status kesehatan dipengaruhi oleh yang pertama hereditas, Yankes, lingkungan dan perilaku. Nah, itu menurut siapa ya? Menurut Henry L. Bloom. Oke, jadi menurut Hendrik L. Bloom ya, status kesehatan itu dipengaruhi oleh apa aja? Pelayanan kesehatan, perilaku, terus apa lagi? Lingkungan, terus yang terakhir hereditas. Oke, nah itu berhubungan dengan mata kuliah atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini terkait konsep sehat dan sakit ya. Nah, kenapa sih ada pokok bahasan terkait sehat dan sakit ya? Jadi tujuan umum dari pokok bahasan ini nantinya kalian setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan ya terkait konsep sehat dan sakit, lalu terkait juga tentang pencegahan penyakitnya ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif gitu ya. Nah, subpokok bahasan yang nanti akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama terkait konsep dasar sehat sakit, terus yang kedua faktor yang mempengaruhi kesehatan, terus yang ketiga perilaku sehat, keempat pencegahan penyakit, terus kelima penyakit menular, dan keenam penyakit tidak menular. Nah, subpokok bahasan inilah yang nanti kita akan pelajari pada hari ini. Oke, sebelum masuk di pokok bahasan pertama terkait konsep sehat dan sakit, saya akan bertanya, menurut adik-adik semua nih, sehat itu seperti apa? Ayo, sehat itu seperti apa? Oke, Amanda? Sehat adalah keadaan baik yang terbebas dari penyakit, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Bu. Bagus sekali Amanda ya. Tepuk tangan buat Amanda. Ya. Jadi sehat itu adalah bagaimana kondisi kita ya, baik secara mental, secara psikis, tidak mengganggu kegiatan kita dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, ini serta bebas dari penyakit atau kelemahan ya, enggak berpenyakit. Ada yang menyebutkan sehat itu apa ya, enggak sakit, enggak gitu konsepnya ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, sehat itu ya sehat sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif ya. Jadi kita bisa bekerja, bisa belajar, terus bisa bersosialisasi ya secara sosial dan ekonomi gitu ya. Jadi kalau dulu waktu zamannya COVID gitu kan, kita sehat nggak berarti itu ya? Tiap hari yang kalian lakukan apa? Di rumah ngapain? Rebahan ya kan? Terus belajar pun via Zoom, pasti kalian tidur ya sambil rebahan, nggak mau on cam ya toh ya. Tidak sehat berarti kalian ya, karena apa? Tidak produktif. Oke, kalau sehat nah, adalah kalau menurut Pender ini perwujudan yang diperoleh individu melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain ya, perilaku sesuai dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten ya, penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan stabilitas. Misal kalian sehat berarti kalian sering fitness gitu kan. Nah, itu untuk mempertahankan
kompetensi badan kita gitu agar selalu sehat. Terus apa lagi? Ya, itu apa? Untuk mempertahankannya selain fitness, senam, ya, aerobik, apa? Makan makanan yang sehat. Ya, jadi sumber makanan yang kita makan itu juga akan memengaruhi kesehatan dalam tubuh atau fisik kita. Nah, oke. Ciri sehat. Ciri sehat yang pertama, suhu normal 36 sampai 37. Ada yang demam nggak? Kalau dulu ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kalau panas dikit mesti kalian sudah apa? Udah takut, udah panik gitu. Wah, saya kena COVID. Ya toh? Karena terlalu masifnya dulu penyakit COVID ya. Lalu tubuhnya sehat, nggak lemes, buger gitu. Jadi yang lemes kayak yang di belakang itu sehat gak ini berarti? Lapar apa sehat apa gimana? Menahan lapar? Ini. Terus wajahnya berseri, tidak nyeri, emosi stabil. Ya, jadi kalau ada teman-teman kalian ya yang sering emosian gitu kan, dikit-dikit marah ya, ini biasanya alasan untuk cewek-cewek ya kalau PMS, padahal enggak, berarti dia enggak sehat ya kan, karena ya itu tadi emosinya tidak stabil, sering marah apalagi kalau sama pacarnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah tidak ada gangguan fisik, psikis maupun sosial tadi ya. Terus berpikir positif, tidak merasa ada gangguan, terus melaksanakan segala aktivitas dengan semangat. Inilah parameter bagaimana ciri-ciri kita sehat. Oke, selanjutnya setelah sehat pasti konotasinya ya. Menurut sakit itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Aldi? Sakit adalah ketidaknyamanan atau gangguan pada tubuh atau pikiran yang biasanya menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman. Ya, jadi sakit itu tadi adalah tubuh kita itu merasa tidak nyaman, ya. Tidak nyamannya ya karena mungkin gangguan fisik, gangguan psikis, gangguan mental, ya. Ya, itu yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita atau dalam tubuh kita itu dinamakan sakit. Nah, tapi menurut Parson ya, sakit itu adalah gangguan dalam fungsi normal individu ya. Jadi kualitas termasuk keadaan organisme, sistem biologis dan penyesuaian lingkungannya gitu. Kalau menurut Bauman nih ya, seorang menggunakan 3 kriteria menentukan sakit. Yang pertama, kalau sakit itu biasanya sakit gitu berarti apa? Kok saya pusing ya? Gitu. Gejala. Terus gejala? Ya. Berarti kan, oh gejala. Berarti kan ada gejala ya. Oh saya sakit gitu. Terus habis itu flu berat gitu. Berarti kan itu fase, wah ini saya flu berat, berarti kan itu kan persepsi kita ya, persepsi oh ya ini saya sakit gitu kan, saya sakit flu ini, saya sakit kena COVID ini contohnya gitu ya. Terus fase yang selanjutnya terkait bagaimana kriteria menentukan sakit, yang ketiga kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari itu terbatas ya. Biasanya kalau flu berat gitu kalian makan nggak ya kan, nggak kerasa gitu. Terus kalian biasanya sakit kepala, pening gitu, buat mikir itu juga udah susah gitu ya. Itu kan menyebabkan kalian kurang produktifnya gitu ya. Terus habis itu izin, Bu saya hari ini mohon izin tidak ikut kuliah karena flu berat gitu ya. Itulah 3 kriteria yang menentukan badan kita itu sakit itu seperti apa. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan bagaimana rentang sehat dan rentang sakit. Nih ya. Nih, rentang sehat ini atau rentang ini adalah skala ukur secara relatif untuk mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Kita kan pengennya selalu ada di posisi rentang sehat ya, dari sejahtera ke sehat yang normal. Ya. Sehat secara sejahtera itu berarti kita sehat secara fisik, mental, psikologis, terus sudah mensyukuri hidup kita ya. Sudah, kalau orang Jawa bilang urip wis sak dermo, udah menikmati hidup. Nah, itu namanya sehat secara sejahtera. Tetapi ada juga kan orang yang sering mengeluh, duh kok uang saku saya dari orang tua kok tiap minggu cuma segini terus. Nah, itu kan berarti kan belum sejahtera kalian, ya kan? Berarti itu masih belum sehat secara sejahtera, ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi di dalam sehat itu adalah sejahtera. Kalau sehat sekali berarti sehat secara fisik, psikis, mental gitu ya. Terus sehat normal ya udah seperti biasa gitu kan. Kalau sehat sekali kalian bisa mempertahankan melalui kegiatan fitness, senam, menjaga pola lifestyle kita gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ke rentang sakit, ini derajat yang paling bawah adalah pasti mati ya. Semua orang, nanti kita makhluk di dunia ini pasti akan mengalami mati. Tapi bagaimana kita mempertahankan hidup? Ya itu tadi, dengan mempertahankan pola hidup sehat ya. Jadi kalau setengah sakit ya contohnya tadi ya, flu berat ya, terus sakit, oh sakitnya sudah nggak bisa buat bernapas, terus nggak bisa buat aktivitas, itu baru sakit. Misalnya udah terkena COVID, kalian sudah nggak bisa bangun gitu ya, atau kalau enggak kalian tidak bisa merasakan makan dan minum secara normal, itu sakit. Tapi kalau sakit kronis, contohnya seperti pasien kanker, diabetes, yang kita stroke ya. Jadi kita nggak bisa berproduktif ya, atau melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan terkait faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut FL Dan ya. Ada faktor eksogen ya. Faktor eksogen itu berarti faktor dari luar. Kalau faktor endogen, oke, faktor eksogen ini terbagi menjadi biotik dan non biotik. Kalau biotik tadi berarti apa? Yang hidup. Kalau non biotik, oke, contohnya biotik yang mempengaruhi kesehatan. Nyamuk, tikus, apa lagi? Lalat. Kalau non biotik? Ya lingkungan apa contohnya? Lingkungan semuanya kita habitat lingkungan. Apa? Angin. Menyebabkan apa? Masuk angin gitu. Atau apa? Hujan ya. Terus apa lagi? Polusi ya. Angin kan menyebabkan polusi tadi ya. Terus faktor endogen, ini ada faktor genetik, ada anatomi dan fisiologi. Kalau anatomi kita nggak normal, otomatis kan terjadi gangguan atau insult ya. Terus ada lagi faktor perilaku ya. Faktor perilaku ini juga mempengaruhi kesehatan ya. Perilaku terkait budaya, sosial, psikologi ya. Terus yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Termasuk juga kepadatan penduduk. Nah, ini biasanya kalau sudah sakit ya, dia akan sembuh dari sakit, balik ke keadaan semula, atau disabilitas lanjut atau disabilitas berat ya, dia menjadi mati gitu ya. Ini kesehatan. Ada yang mau ditanyakan? Oke? Kenapa sih Bu faktor budaya ini mempengaruhi kesehatan kita? Ya, pertanyaan yang bagus dari Vina ya. Kenapa faktor budaya? Ya,
mempengaruhi kesehatan. Ya, ada bisa bantu jawab? Tidak ada. Nih biasanya yang dari mana nih? Flores, Papua, Kalimantan. Ya, ada nggak budaya-budaya yang disengaja ataupun tidak disengaja yang mempengaruhi perilaku kesehatan? Apa? Contohnya juga ada acara Hah? diwajibkan para laki-laki harus minum Oke. seperti anak Ya. yang secara berlebihan akan mempengaruhi kesehatan. Oke, ya jadi contohnya nih ya, kalau budaya biasanya kan kalau di mana kalian? Flores ya? Ya, ada acara gitu ya, minum arak. Ya, kalau araknya secara berlebihan, ya toh, apalagi arak itu kan mengandung alkohol. Nah itu kan juga tidak baik bagi tubuh kita. Nah itu contohnya budaya-budaya seperti itu. Ada lagi nih, biasanya orang Jawa, ya, tahu air tajin ya? Tajin tahu? Orang apa tahu? Tahu tajin ya, dari perasan cucian beras. Nah biasanya konon kalau diberi air tajin, bayinya akan merasa kenyang, sehat ya, nggak lapar. Padahal ya secara alamiahnya air dari bekas cucian, apalagi cucian beras, itu kan sudah mengandung bakteri. Apalagi diberikan kepada bayi yang belum waktunya, contohnya masih 3 bulan, kan itu belum siap menerima selain ASI atau susu ya. Jadi mungkin nanti kedepannya bayinya akan mengalami ketidaknormalan pada sistem pencernaannya gitu kan. Minimal bayi itu kan mengkonsumsi makanan lembek itu kan, MPASI itu kan 6 bulan gitu ya. Oke, cukup sekian pokok bahasan yang saya sampaikan terkait konsep sehat sakit. Selanjutnya kalian ada tugas ya. Tugas nanti berarti bagi menjadi 2 kelompok. Kalian minggu depan presentasi, tetapi sebelum presentasi kalian harus mengunggah paper kalian, hasil kerja kelompok itu di Google Classroom ya. Jadi project yang belum kalian paparkan, kalian unggah di Google Classroom seperti biasa ya. Nanti Google Classroom, terus minggu depan kalian presentasikan. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.